Shalom, pada hari ini kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan membuka persekutuan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia Bapa, terima kasih untuk satu kesempatan lagi ya Bapa kami dapat berkumpul dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami mau serahkan seluruh persekutuan ini ya Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau sendiri yang akan menyertai dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Hari ini kita diajak untuk kembali bersyukur atas berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Meskipun dalam keadaan yang sekarang, mungkin keadaan kurang kondusif, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dan keluarga kita di tengah pandemi yang sedang berlangsung. Saya mengajak jemaat sekalian untuk kembali merenungkan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita melalui pujian Allah Peduli. Mungkin banyak perkara yang terjadi di luar kemampuan kita. Seperti lagu yang telah kita nyanyikan, Allah peduli dan Allah tidak akan tinggal diam atas segala persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Yang perlu kita lakukan
adalah membuka hati dan pikiran kita untuk menerima Allah di setiap aspek kehidupan kita. Mari kita membuka hati dan telinga kita untuk menerima sabda firman Tuhan melalui pujian Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ya, kembali lagi sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus, saudara-saudara, kita berdoa. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan bahwa Allah hadir senantiasa, dan itulah yang kami imani dan kami nyanyikan baru saja. Dan kami percaya Tuhan, Allah pun hadir saat ini meskipun dalam situasi yang tidak enak, meskipun dalam situasi dalam kondisi corona, tapi kami selalu yakin bahwa Allah hadir. Oleh sebab itu ya Tuhan, kembali kami ingin dikuatkan dari firman Tuhan. Dan saat ini kami kembali membuka telinga kami, membuka pikiran kami dan membuka hati kami. Agar firman ini tidak sia-sia, tidak berlalu begitu saja. Tetapi firman ini hadir sama seperti Allah yang hadir menaungi kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salah seorang sastrawan Prancis yang bernama Pierre Reverdy pernah berkata demikian, tidak ada cinta, hanya ada bukti cinta. Sekali lagi, tidak ada cinta, hanya ada bukti cinta. Nah saudara-saudara yang terkasih, ketika saya mendengar pepatah dari Pierre Reverdy ini, saya sejenak berpikir, tidak ada cinta. Gimana maksudnya? Tapi saudara-saudara, ketika dua kalimat ini disampaikan, tidak ada cinta, hanya ada bukti cinta. Ternyata masuk akal juga ya. Artinya apa? Mungkin saja loh saudara-saudara, Pierre Reverdy mau berkata bahwa yang namanya cinta itu wajib untuk dibuktikan. Yang namanya cinta itu wajib untuk ditunjukkan. Yang namanya cinta itu harus nampak, nyata saudara-saudara. Dan ketika kita melihat di Alkitab kita, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, diserahkan, diadili, mati di kayu salib dan bla 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 bla, ternyata Tuhan Yesus juga mengumpulkan para murid, dan salah satu pesan dari Tuhan Yesus itu juga berbicara soal cinta saudara-saudara. Yang mana itu? Bersama-sama kita akan membuka Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Sekali lagi saudara-saudara, Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia.
Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama dengan kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, saudara-saudara terkasih nama Tuhan Yesus, demikian pembacaan Alkitab kita, dan sekali lagi ini adalah satu message, pesan Tuhan Yesus kepada para murid sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para murid. Dan menarik sekali ketika Tuhan Yesus berkata, aku memberi perintah baru, amanat baru. Makanya saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang orang Kristen itu berpatokan, amanat itu amanat agung. Matius pasal 28, yes that's true, itu betul. Tetapi semua amanat yang Tuhan berikan itu agung semua saudara-saudara. Termasuk amanat yang diberikan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Yaitu apa saudara-saudara kata Tuhan Yesus? Yaitu dua kata, saling mengasihi. Kadang-kadang saudara-saudara kita cuma fokus ke kata yang kedua, yaitu kasih, 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 cinta, cinta, cinta. Yes, that's true, itu betul. Tetapi menarik sekali ketika Tuhan Yesus memakai kata kerja juga, yaitu saling. Artinya apa saudara-saudara? Sama seperti yang dikatakan Pierre Reverdy tadi, yang namanya cinta, kasih itu perlu dibuktikan, perlu ditunjukkan. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Alkitab kita kepada pesan-pesan para murid bahwa wajib saling mengasihi sebagai tanda bahwa mereka murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, ciri utama dari murid Kristus adalah apa? Saling mengasihi. Dan murid Kristus itu bukan cuma bicara soal murid ring 1 2000 tahun yang lalu. 12 murid men Yudas ya, bukan cuma itu. Sampai detik ini Anda dan saya adalah murid Kristus, pengikut Kristus. Oleh sebab itu pesan ini bukan cuma berhenti 2000 tahun yang lalu. Tetapi pesan ini saudara-saudara juga ada untuk Anda dan saya. Yaitu apa? Saling mengasihi. Loh, konkretnya seperti apa Pak Hendrik? Nah gini saudara-saudara, di masa work from home ini atau diam di rumah, itu saya melihat di beberapa cerita sharing-sharing ya saudara-saudara, karena harus sering di rumah, maka kebiasaan buruk orang akan kelihatan saudara-saudara. Ya, bagi orang tua yang mendidik anaknya, beberapa cerita saya dengar stres saudara-saudara ya. Jadi didik anak itu ternyata nggak gampang, suruh bikin PR ya gampang, anaknya pun juga stres. Wah, mending saya ngajari guruku lah daripada siapa? Pak mbokku. Wah, saudara-saudara, karena apa? Ya muncul saudara-saudara kelemahan-kelemahannya akan kelihatan. Bagi orang-orang yang stres di rumah, kelihatan moodnya amburadul. Kadang seneng, kadang susah. Ya. Artinya apa saudara-saudara? Di situasi yang baru ini muncul suasana baru dan terbuka kemungkinan kita melihat kekurangan keluarga kita. Ini ya sehari-hari kalau nggak corona gini udah nggak ketemu lah. Ketemu paling malam selesai. Tapi begitu karena ini corona 24 jam ketemu terus, nganyel kene tambah ketok ya toh. Dan itu membuat apa saudara-saudara? Membuat orang frustasi, aku bosen. Nah ini saudara-saudara ya kan, sudah frustasi, bosen. Nah akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Saling mengasihi enggak? Saling mencintai enggak?
Dan hari ini saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa keadaan kita ini berubah. Mungkin saja situasi rumah kita masing-masing juga berubah. Kalau lebih baik, puji Tuhan. Tapi kalau kita menemukan ada bibit-bibit pertengkaran, bibit-bibit di mana harapan mulai turun, sang bapak mengeluh, ibu mengeluh, anak mengeluh, jadinya apa saudara-saudara? Ya kan, diberkati enggak jadinya? Tidak saudara-saudara. Tetapi hari ini kita diingatkan, yuk di tengah situasi seperti ini, perintah Tuhan, amanat Tuhan itu jelas saudara-saudara. Saling mengasihi. Ketika ada satu mengeluh, yang lain yuk kita kasih. Yuk kita kuatkan, kita beri semangat. Yang satu mulai loyo, yuk kita kuatkan, beri semangat. Sehingga saudara-saudara, dua kata ini mewarnai kehidupan Anda dan saya, yaitu apa? Saling mengasihi. Dan dengan demikian saudara-saudara, kita sudah menjadi kesaksian. Wah ini toh, keluarga ini di tengah corona, di tengah kerja di rumah, pekerjaannya mungkin seret, pendapatannya seret, tapi keluarga ini tetap sukacita. Tetangganya ngelihat, wah ini kok sukacita terus toh. Puji Tuhan, meskipun berkat itu berkurang, tapi berbaginya tetap ada. Saling mengasihi bukan cuma di rumah, tapi sepakat, yuk kita bikin makanan buat tetangga kanan kiri kita. Sehingga saudara-saudara, tadinya tidak pernah masak bareng, coba saja saudara-saudara, masaklah bersama. Orang enak mesti. Enggak ya. Artinya apa? Bersama-sama saling menguatkan untuk menjadi kesaksian. Yuk kita coba keluarga masak bareng. Untuk siapa? Untuk menjadi kesaksian tetangga kanan kirinya saudara-saudara. Sehingga disitulah saling mengasihi bisa mewarnai kehidupan Anda dan saya. Bukan cuma dalam keluarga kita, tapi menjadi kesaksian bagi orang lain. Untuk menunjukkan bahwa Anda dan saya adalah murid Kristus. Siapakah Anda dan saya? Yakinkah kita menyebut diri murid Kristus? Selamat membuktikan dan selamat memperlihatkan saling mengasihi. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Baik, Tuhan kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Engkau begitu baik Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan, di saat-saat seperti ini Tuhan, kami teringat akan banyak orang yang pada saat ini kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian. Karena pabrik-pabrik di mana mereka bekerja harus ditutup, toko-toko di mana mereka harus bekerja juga harus tutup. Tuhan, mereka kehilangan penghasilan Tuhan. Juga mereka-mereka yang berjualan juga kehilangan banyak pembeli. Tuhan, di saat sulit ini Tuhan, mereka merasa takut, mereka juga merasa khawatir Tuhan untuk masa depannya. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah mereka Tuhan. Engkau berikan kekuatan, pengharapan, dan semangat ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah kondisi ini Tuhan, kasih Tuhan tetap Tuhan nyatakan Tuhan. Biarlah kami terus hanya berpengharapan kepada Engkau. Tuhan berkati untuk orang-orang yang sudah Tuhan berikan berkat banyak. Tuhan sudah berikan berkat yang berlebih. Biarlah mau berbagi kepada mereka Tuhan. Biarlah kasih Tuhan juga boleh dirasakan bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Kami rindu Tuhan, Engkau terus berkarya Tuhan. Biarlah masa yang sulit ini boleh segera berlalu Tuhan. Kami boleh beraktivitas, kami boleh bergereja, kami boleh bekerja dan beribadah seperti waktu-waktu sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna.
Kiranya Engkau dengar dan kabulkan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Meskipun keadaan sekarang tidak seperti apa yang kita inginkan, tapi biarlah kita senantiasa menunjukkan kasih Allah berupa saling mengasihi dengan segenap hati kita. Biarlah api Kristus terus berkobar dalam hati kita. Berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Saudara-saudara, api Roh Kudus berkobar dalam kehidupan Anda dan saya untuk menunjukkan siapa Anda dan saya, bahwa kita adalah murid Kristus yang saling mengasihi. Kita berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, di persekutuan tengah pekan ini kami kembali diingatkan bahwa siapa kami dan kami adalah murid Kristus. Dan saat ini Tuhan kami memohon Roh Kudus memampukan kami agar kami saling mengasihi. Sehingga menjadi kesaksian di dalam keluarga kami dan menjadi kesaksian di luar keluarga kami mengenai siapa Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini sertai kami agar kami tetap mengasihi, saling mengasihi. Karena kami adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan saat ini saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.